Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Febriana Sari, calon guru penggerak angkatan yang kelima dari Kabupaten Malang. Saya dari SD Negeri 1 Padesari. Di koneksi antar materi pada modul yang kedua saat ini, yakni coaching untuk supervisi akademik. Bagaimana seorang pemimpin mampu memanfaatkan coaching untuk mewujudkan lingkungan berbudaya positif yang berpihak kepada siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bermuatan pendidikan sosial emosional. Bercerita tentang pengalaman membantu orang lain untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi pada waktu terdahulu sebelum saya mengenal coaching, biasanya ketika ada rekan-rekan yang mengajak saya berbicara untuk sharing-sharing terkait permasalahan mereka, kadangkala ini saya lebih banyak memberikan saran yang harus dilakukan oleh orang tersebut untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Saya juga masih belum begitu aktif untuk menggali apa sih yang sebenarnya terjadi, apa sih yang ada di dalam kekuatan-kekuatan atau aset-aset yang dimiliki orang tersebut. Itu belum saya lakukan kala itu. Jadi lebih kepada bagaimana orang tersebut bisa memperoleh saran-saran atau informasi yang bermanfaat yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dan setelah saya mengetahui tentang coaching, ternyata hal yang saya lakukan kemarin itu belum benar. Nah, seperti apa coaching? Coaching itu adalah proses kolaborasi yang fokus pada solusi, orientasi hasil, dan juga sistematis. Coach memfasilitasi peningkatan performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi. Jadi ternyata dalam penyelesaian permasalahan ini, bagaimana kita sebagai seorang coach ini harus mampu untuk bisa mengidentifikasi sedalam mungkin dari kunci untuk mengetahui akar permasalahan atau hal-hal yang mengakibatkan suatu hal itu terjadi. Itu dari apa saja. Setelah itu kekuatan-kekuatan apa yang dimiliki oleh coach. Setelah itu ada komitmen atau kemampuan apa yang dimiliki oleh coach. Apa saja yang ada informasi-informasi yang bisa digunakan oleh coach untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, coach di sini hanya memfasilitasi bagaimana seorang coach ini mampu meningkatkan performa kerjanya, setelah itu pengalaman hidupnya menjadi lebih baik, dan juga pembelajaran diri dengan cara memaksimalkan potensi pribadi dan juga profesionalnya. Pengalaman penerapan coaching. Jadi kemarin sempat baik itu pada waktu sesi kolaborasi atau mungkin praktek, ternyata saat melakukan coaching ini kita bisa lebih menghargai pendapat dari orang yang memiliki situasi yang ingin diselesaikan itu tadi. Kalau pada waktu terdahulu sebelum mengenal coaching, saya memposisikan diri sebagai orang yang saya ini bisa memberikan saran ini dan itu. Tapi ternyata dalam coaching sebenarnya penyelesaian itu datangnya bisa dari coach itu sendiri, karena coach yang lebih mengenal dirinya sendiri sebenarnya. Jadi di sini saya lebih menghargai pendapat orang lain dalam memahami permasalahannya sendiri. Setelah itu permasalahan juga dapat diselesaikan sesuai dengan aset dan kompetensi yang dimiliki oleh orang tersebut. Saya juga tidak berpikir satu arah lagi, dimana jika pada waktu terdahulu sebelum mengenal coaching, saya seperti transfer ilmu lah ya istilahnya, transfer pengalaman atau mungkin transfer suatu solusi kepada seorang coach, kepada orang yang meminta atau sharing kepada saya. Namun dalam coaching kita ini berpikirnya tidak dari sisi kita saja, tetapi yang paling utama adalah berpikir dari arah si coachnya. Selanjutnya komunikasi juga terasa lebih terbuka dan juga lebih mendalam. Orang yang yang ingin sharing terhadap kita ini lebih all out dibandingkan ketika dengan kita menjadi pentransfer informasi itu tadi. Itu pengalaman dari penerapan coaching yang sudah saya lakukan. Pengembangan diri yang lain ini bermacam-macam. Jadi ada mentoring, ada konseling, fasilitasi, dan training. Saya kira di awal dulu coaching itu sama dengan semua itu. Namun ternyata
is different, berbeda. Jadi mentoring itu adalah menggunakan pengalaman untuk membantu seseorang mengatasi kesulitan atau bahaya. Nah, ini biasa yang juga saya lakukan. Jadi sebelum melihat suatu permasalahan, saya memberikan suatu pembekalan, atau mungkin ketika sudah ada suatu permasalahan yang dihadapi, maka saya menunjukkan, oh ketika saya mengalami permasalahan tersebut, ini loh yang saya lakukan. Itu mentoring. Dulu saya melakukan itu. Setelah itu ada konseling. Konseling itu hubungan yang fokus pada pertumbuhan pribadi dan pengambilan keputusan. Jadi lebih kepada heart to heart. Tetapi di sini orang yang memiliki masalah mendengarkan apa yang diberikan, solusi-solusi apa yang diberikan oleh konselor. Setelah itu yang ketiga ada fasilitasi, di mana fasilitasi ini adalah proses orang ini diterima oleh seluruh anggota secara netral tanpa otoritas mengambil kebijakan. Jadi bagaimana seseorang ini difasilitasi untuk berada di dalam suatu organisasi, namun dengan tidak memberikan suatu keleluasaan untuknya mengambil satu kebijakan. Selanjutnya terakhir ada training, di mana training ini adalah usaha yang terencana untuk memfasilitasi suatu pembelajaran yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, dan perilaku. Biasanya lebih terstruktur dalam suatu acara yang besar, satu lawan banyak ya. Jadi seorang trainer di depan membawa satu materi tertentu, di mana peserta trainingnya ini adalah orang yang sekiranya merasa butuh sehingga datang. Nah, itu adalah training. Ternyata kesemuanya ini berbeda dengan coaching, meskipun tujuannya sama, namun prosesnya ternyata beda dan hasilnya juga berbeda. Bagaimana paradigma awal membantu orang lain menyelesaikan masalah? Jadi ketika pada waktu terdahulu, ketika saya membantu orang lain menyelesaikan masalah, yaitu saya memberikan satu solusi berdasarkan pengalaman yang saya miliki, atau mungkin berdasarkan pemikiran saya. Oh, seperti ini bagaimana? Kalau misalkan dari apa yang saya dengar dari si B misalkan, ini pengalamannya seperti ini, beliau ini mencoba cara A. Gimana kalau misalkan Anda mencoba cara tersebut? Misalnya seperti itu. Jadi lebih paradigma awal saya ini tidak fokus pada coach. Setelah itu coach juga orang yang saya ajak bicara ini tidak terbuka, tidak terlalu terbuka juga. Saya juga kurang mengidentifikasi ini adalah paradigma awal sebelum saya mengenal coaching. Padahal selalunya untuk paradigma berpikir coaching sendiri, kita itu harus fokus pada coaching. Kalau fokus pada coaching ini sebenarnya kita masih belum sempurna waktu itu. Saya sendiri masih belum sempurna fokus pada coaching itu sendiri. Bagaimana saya mengetahui atau memanfaatkan kekuatan yang dimiliki, kemampuan yang diketahui. Setelah itu bersikap terbuka dan ingin tahu. Saya juga jarang waktu itu untuk bisa menggali identitas atau mungkin permasalahan atau mungkin faktor-faktor yang melatar belakangi. Sedangkan yang saya lakukan itu, yang penting saya tahu, oh asalnya seperti ini saja. Namun saya tidak menggali lebih jauh. Memiliki kesadaran yang kuat dan netral. Biasanya kalau terdahulu ini masih belum netral terhadap situasi, kadang masih menggunakan pola pikir dari sisi saya sendiri. Namun ternyata dalam coaching kita harus memiliki kesadaran yang kuat serta netral. Dan yang selanjutnya adalah mampu melihat peluang baru dan masa depan. Mungkin beberapa waktu pernah mencoba untuk mengandai-andai, kalau misalkan seperti ini, sepertinya hasilnya akan seperti ini. Nah, mengajak orang tersebut untuk mengandai-andaikan apa yang terjadi ketika kita mengambil keputusan tersebut. Namun belum sampai pada melihat peluang yang nyata di masa depan. Nah, padahal dalam coaching itu ternyata kita harus mampu melihat peluang baru dan juga masa depan. Nah, paradigma berpikir coaching inilah yang ternyata yang perlu saya tanamkan dalam diri saya, karena sebelumnya saya masih belum memahami prinsip dari coaching itu sendiri dan juga manfaat dari paradigma berpikir coaching itu. Prinsip coaching yang pertama adalah kemitraan. Coach dan coachee adalah mitra setara.
Seharusnya seperti itu. Sedangkan dulu ternyata saya lebih mendominasi. Saya memberikan suatu solusi yang berdasarkan diri saya sendiri. Pun ketika sesekali saya menanyakan apa yang menjadi pengalaman orang tersebut juga tidak sering gitu. Lebih banyaknya bagaimana saya memberikan solusi. Nah, ternyata itu juga kurang tepat. Seharusnya dalam prinsip coaching ini kita sebagai coach dan coachee, sebagai orang yang memberikan sharing ini memiliki kesetaraan. Kita sama, tidak ada yang lebih ataupun yang kurang. Yang kedua adalah proses kreatif, di mana komunikasi dua arah ini memicu proses berpikir coachee untuk bisa memetakan dan menggali ide yang baru. Dalam hal ini, dalam pengalaman saya sebelum mengenal coaching, komunikasi memang dua arah. Identifikasi awal juga sudah, namun di sini tidak memicu dari coachee untuk berpikir secara keras terhadap apa yang dihadapinya. Lebih banyak kepada kita menggali-gali informasi atau pengalaman yang sebelumnya milik kita sendiri untuk kita transferkan kepada orang yang sharing tersebut. Nah, hal ini ternyata yang perlu saya perbaiki juga. Bagaimana saya ini bisa memicu proses berpikirnya si coachee agar dia mandiri menemukan penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya adalah memaksimalkan potensi. Bagaimana memaksimalkan potensi coachee ini? Di mana coachee ini pastinya memiliki kelebihan-kelebihan sendiri, kekuatan-kekuatan yang berbeda satu sama lain dan bahkan berbeda dengan diri kita. Jadi tidak bisa kita memberikan suatu solusi yang sisi pandangnya hanya dari sudut kita. Kita harus mengenali dulu potensi-potensi dari coachee dan bisa dioptimalkan. Sedangkan yang mengenali potensi coachee itu sendiri adalah orang itu sendiri. Nah, ini juga yang terdahulu ketika sebelum mengenal coaching ini belum saya lakukan. Saya lebih kepada transfer tadi dan belum memaksimalkan apa yang dimiliki oleh orang yang sharing terhadap saya. Kompetensi inti coaching itu sebenarnya adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan berbobot. Jadi dari kehadiran penuh, mungkin ketika saya diajak sharing terdahulu mungkin saya memang berusaha untuk hadir secara penuh. Tapi kadangkala ketika sharingnya secara biasa saja, mungkin sambil bermain HP dan lain sebagainya, ternyata itu salah. Ketika ada suatu kegiatan lain yang kita lakukan ketika ada orang sharing, itu tentunya akan mengurangi esensi dari apa yang di-sharingkan. Nah, setelah itu mungkin saya pernah memang sebagai bentuk penghargaan saya berusaha untuk mendengarkan beliau dan juga menghindarkan gangguan-gangguan yang mungkin ada. Namun pada pengalaman terdahulu nampaknya saya belum menerapkan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali atau mungkin membuat coachee ini berpikir kritis atau berpikir secara mendalam terhadap dirinya sendiri. Nah, ini yang belum saya lakukan. Untuk kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ini sudah saya lakukan, namun berdasar pada sisi penghargaan manusia kepada manusia yang lain, bukan untuk belum kepada tujuan coaching yang untuk memaksimalkan informasi dan juga mengetahui secara mendalam dari coachee. Jadi lebih masih pada penghargaan. Sedangkan untuk pertanyaan berbobot ini masih belum saya lakukan waktu itu. Setelah mengetahui materi tentang coaching ini, saya bisa mengenal, oh ternyata ada beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk bisa menggali sedalam-dalamnya informasi dari coachee, sehingga coachee ini bisa mengetahui apa sih yang menjadi akar masalahnya dan apa sih yang dimiliki dirinya, sehingga dia bisa menyelesaikan dan sumbernya dari dirinya sendiri. Saat mendengarkan, saat melakukan proses coaching, kita diminta untuk bisa mendengarkan dengan rasa. Rasa itu adalah singkatan dari receive, appreciate, summarize, and ask. Jadi bagaimana kita bisa menerima informasi, mengapresiasi setiap apa yang jadi jawabannya, bukan menjudging hal tersebut salah atau kurang, namun kita mengapresiasi dan juga memberikan umpan balik yang positif. Setelah itu memberikan suatu summarize yang kesimpulan yang pas. Oh, ternyata seperti ini, benar nggak? Nah, di situ setelah itu terakhir kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari proses rasa ini melibatkan diri kita untuk bisa
memberikan pengalaman belajar bagi orang yang kita ajak untuk diskusi tadi. Percakapan kucing menggunakan Tirta. Nah, pada awal waktu sebelum masuk ke modul 2 ini, saya sangat asing apa itu kucing, apa itu Tirta, apa itu rasa, apa itu grow. Jadi masih dulu sebelum mempelajari modul ini, saya masih merasa asing dengan istilah-istilah kucing, apalagi istilah Tirta, ada lagi grow, ada juga yang lainnya. Ini membuat saya waktu itu merasa penasaran apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Tirta, kucing, dan lain-lain itu. Tirta kalau dalam bahasa Jawa artinya air, dimana di dalam proses kucing ini diharapkan terjadi proses yang mengalir antara coach dan juga kucing. Tak ada paksaan, settingan, tanpa ada pengotakan-pengotakan tertentu. Diharapkan suatu proses kucing ini bisa mengalir dan juga terjalin secara terbuka antara keduanya. Tirta ini dalam pemikiran grow-nya atau dalam Inggrisnya ada goal atau tujuan, dimana ini menunjukkan apa yang menjadi agenda atau tujuan hasil dari pelaksanaan kucing itu sendiri. Yang kedua adalah identification atau reality, dimana ini untuk bisa menggali informasi dan potensi kucing, mengusut fakta-fakta yang ada, memperjelas hal-hal yang mendukung, dan menggali serta memetakan situasi. Selanjutnya adalah rencana aksi atau option. Di sini untuk memilah waktu untuk memilah dan memilih pemikiran yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab atau will, yaitu untuk mengukuhkan komitmen kucing untuk mewujudkan rencana aksinya dengan bertanggung jawab, mungkin dari indikator-indikatornya, mungkin dari pelaksanaannya seperti apa tanggung jawabnya, atau mungkin orang-orang yang bisa membantunya. Hubungan kucing dengan pembelajaran KSE. Nah, kucing ini ternyata kalau dihubungkan dengan pendidikan sosial emosional ini sama, untuk membangun suatu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi apa yang dilakukan dalam coaching ini juga dalam rangka untuk bisa membangun dari kesadaran sosial emosional orang tersebut. Jadi bagaimana dia menyadari dirinya ini memiliki kelebihan-kelebihan, bagaimana dia ini bisa mengelola diri. Selanjutnya adalah bagaimana dia ini memiliki satu kesadaran sosial ketika mungkin masalahnya ini berkenaan dengan banyak orang. Setelah itu yang terakhir itu berkaitan dengan pengambilan keputusan, dimana coaching ini kalau dalam proses coaching kan dia harus menghadirkan akan terbawa dengan proses coaching sehingga dia bisa mencari suatu solusi yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, ini yang menunjukkan coaching itu selaras sekali dengan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Kalau hubungan coaching dan kompetensi pemimpin pembelajaran, di mana dalam hal ini membangun kompetensi sebagai pemimpin di kelas dengan potensi-potensi yang dimiliki. Artinya seseorang ini bisa tergali kemampuannya, apa yang dimilikinya, dan bisa memanfaatkan secara optimal ketika menjadi pemimpin di dalam kelas. Sebenarnya adalah mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan mampu menggali potensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi setelah seseorang ini yang disebut dengan pemimpin pembelajaran sudah berhasil untuk membangun kompetensi dirinya sebagai pemimpin di kelas dengan potensi yang dimilikinya sendiri, menerapkan dari proses coaching ini sendiri, maka untuk bisa mewujudkan proses itu sendiri di siswa juga bisa dilaksanakan, karena apa yang menjadi contoh sudah nyata terlihat di depan dari siswa itu sendiri, yaitu bisa mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan mampu untuk menggali potensi dari siswa itu sendiri.
Nah, peran diri sebagai coach dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memanusiakan siswa. Siswa ini memiliki kelebihan-kelebihannya sendiri, memiliki kebutuhan-kebutuhannya sendiri yang tidak bisa disamaratakan dengan teman-temannya. Nah, di dalam proses coaching ini bisa menunjukkan atau bisa menggali seseorang itu menjadi seorang coach yang baik dalam memimpin pembelajaran berdiferensiasi. Karena seorang coach atau coach yang sudah menerima coaching ini akan lebih berpihak kepada siswa, bagaimana dia mampu menggali potensi-potensi dan melayani kebutuhan siswa, karena sudah memiliki kemampuan sebagai seorang coach untuk bisa mengkonsentrasikan objek pemikirannya kepada siswa itu sendiri. Nah, demikian tadi yang bisa saya sampaikan terkait dengan refleksi, pemikiran, dan pemahaman serta pengalaman dari saya tentang materi coaching dalam proses pembelajaran atau mungkin supervisi akademik yang ada di sekolah. Alangkah bahagianya, alangkah menyenangkannya ketika supervisi ini bisa memberikan satu keleluasaan, keluangan yang memanusiakan orang yang disupervisi. Sedangkan pada waktu yang terdahulu mungkin ketika belum ada istilah coaching, orang yang mendengar kata supervisi saja rasanya sudah mendengar suatu hal yang menekan pemikirannya. Nah, sedangkan ketika mendengar istilah coaching dan dengan progres yang sudah diketahui, coaching itu seperti ini, ternyata alangkah baiknya ketika semua supervisi ini bisa menerapkan coaching di dalam prosesnya. Demikian tadi, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat baik bagi dari diri saya sendiri ataupun orang lain. Semangat guru penggerak, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.